Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Perkenalkan, nama saya Nadia selaku moderator, yang kedua adalah Aprilia Madidi, yang ketiga adalah Surya Reksa Umar. Baiklah, silakan kepada pemateri pertama. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pandangan kata falsafat Arab dan filosof Inggris yang berasal dari bahasa Yunani. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, dan kearifan. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai singkatan sebagai refleksi dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Di internet. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dengan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila yang sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang artinya antara sila-sila Pancasila saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasikan. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, dan komunisme. Ciri sistem filsafat Pancasila sebagai berikut. 1. Sila Pancasila merupakan satu kesatuan bulat yang utuh. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. A. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. B. Sila 2 yaitu didasari, dijiwai sila 1 dan mendasari sila 3, sila 4, dan sila 5. C. Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1 dan 2 dan didasari dan dijiwai sila 4 dan 5. D.
sila 4 yaitu didasari, dijiwai sila 1, 2, 3 dan mendasari sila 5. Sila 5 yaitu didasari, dijiwai sila 1, 2, 3 dan 4. Tidak dine. Tidak boleh. Oh. Inti sila-sila Pancasila meliputi 1. Tuhan yaitu sebagai kausa prima. 2. Manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 3. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 4. Rakyat yang unsur mutlak negara. 5. Adil yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. 1. Landasan ontologis Pancasila. Ontologis adalah penyelidikan hak suatu atau tentang ada keberadaan suatu, artinya metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada pada manusia seperti benda alam semesta. Yang kedua, reksa. Baiklah kepada pemateri kedua. Secara ontologis ini? Secara ontologis penyelidikan Pancasila sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri dari sila-sila Pancasila atas 5 sila. Bukanlah merupakan Setiap sila bukanlah merupakan asas yang terdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopularis atau dualis, atau karena itu juga disebut dasar antropologis pendukung sila-sila Pancasila adalah manusia. 2. Lanjut. Oh iya. Entah, internetnya bisa ya. Sudah. Internetnya bisa. 2. Ini lagi HP. Dua, landasan epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asas, syarat susunan, metode dan validitas ilmu pengetahuan. Kajian Pancasila sebagai filsafat. Secara epistemologis sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila adalah hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar
Etimologis sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Tentang hakikat manusia. Kita naik ke semangat. Baiklah, yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu suatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika nilai. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercaya ada di suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Ganti. Walter G. Evert menggolongkan nilai-nilai manusia dalam 8 kelompok. Yang pertama, nilai-nilai ekonomis ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. Yang kedua, nilai-nilai kejasmanian membantu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari kehidupan badan. Yang ketiga, nilai-nilai hiburan, nilai-nilai permainan dan waktu senggan yang dapat menyumbangkan pada pengayaan berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia. Yang kelima, nilai-nilai watak, keseluruhan dari keutuhan kepribadian. Keenam, nilai-nilai estetis, nilai keindahan dalam alam dan ini. Yang ketujuh, nilai-nilai intelektual, nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. Yang kedelapan, nilai-nilai keagamaan. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada nilai, yaitu nilai dasar, nilai mental, dan nilai praktis. Yang pertama, nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak. Yang kedua, nilai instrumental adalah nilai yang terbentuk norma sosial dan norma hukum. Yang ketiga, nilai praktis adalah nilai dalam Pancasila termasuk nilai etika dan moral, merupakan mendasari hidup masyarakat negara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang ketuhanan, yang berkemanusiaan, yang persatuan, yang berkerakyatan, keadilan sosial. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, saya mau bertanya. Safna duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. moderator, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebagai suatu sistem filsafat, jelaskan dengan menghubungkan sifat sila-sila Pancasila yang organis. Terima kasih.
Moderator, saya mau bertanya. Ya, langsung saja ke Ya, pertanyaan saya. dipersilahkan. Tadi Saudara Aprilia Madidi menjelaskan pada ciri sistem filsafat Pancasila. Di poin bagian A dia mengatakan sila 1 meliputi sila 1 meliputi dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Apa maksud dari poin tersebut? Bisa dijelaskan? Sekian, terima kasih. Moderator, izin bertanya. Iya, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mawar Dewantiani, saya dari kelompok 8. Ingin bertanya, yaitu tentang jelaskan dasar epistemologi dan dasar ontologis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Terima kasih. Izin bertanya. Iya, dipersilahkan. Baiklah, saya dari kelompok 5. Pendapat kalian, apa yang terjadi jika tidak ada filsafat dalam Pancasila? Sekian. Untuk pertanyaan dari Aisyah, tolong diulangi. Baiklah, mengulangi itu, menurut pendapat kalian, apa yang terjadi jika tidak ada filsafat dalam Pancasila? Oke, baiklah. Kami akan menutup pertanyaan. Berikan kami beberapa waktu untuk menjawab pertanyaan dan mencari jawaban. Baik, pertanyaan dari Yuni Sofia. Mengapa sila-sila di dalam Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat? Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena keseluruhan sila-sila yang di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama guna pencapaian tujuan tertentu, dan secara menyeluruh merupakan suatu kesatuan yang utuh.
Ya, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Manhia yang akan dijawab oleh Aprilia Madidi. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi jika tidak ada filsafat dalam Pancasila? Yaitu satu, persatuan dan kesatuan akan terancam menjadi lemah. Dua, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Jika kita harus menjaga nama baik Pancasila, kalau tidak, maka Pancasila dan bangsa Indonesia akan menjadi negara yang tidak bersatu dan lemah. Sekian dari jawaban saya. Lanjut. Setelah saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan pertanyaannya. Jelaskan dasar epistemologi dan dasar ontologi Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Dasar ontologi, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat, tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-sila saja, melainkan juga meliputi hakikat dasar sila Pancasila, atau secara filosofi merupakan dasar ontologi sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan dasar ontologi. Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak atau monopolaris. Oleh karena itu, hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Sedangkan dasar epistemologi, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila pedoman atau dasar bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, negara tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah.
Baiklah, itu materi kelompok 2. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.